Saudara Kejaksaan Negeri Lok Sumawe memeriksa 7 orang terkait dugaan korupsi tata kelola anggaran kawasan ekonomi khusus Arun Lok Sumawe tahun 2018 hingga 2024. Mereka yang diperiksa yakni para petinggi dari sejumlah perusahaan yang berkaitan dengan pelaku usaha atau tenan dalam KAK Arun tersebut. Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Lok Sumawe telah memanggil 10 orang untuk dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola anggaran K Arun Lok Sumawe tahun 2018 hingga 2024. Namun hanya 7 orang yang memenuhi panggilan jaksa, sementara 3 diantaranya mangkir dengan berbagai alasan, sehingga harus dijadwalkan ulang pada Jumat mendatang. Kasih Intelijen Kejari Lok Sumawe Terry Gutama menyebutkan mereka yang dipanggil dan dimintai keterangan yakni para petinggi dari sejumlah perusahaan yang berkaitan dengan pelaku usaha di K Arun, di antaranya PT Patna, Perta Arun Gas, Pema, PIM hingga Pelindo. Menurutnya dari peristiwa yang telah didalami serta keterangan dan barang bukti, sejauh ini diduga ada suatu peristiwa pidana yang terjadi. Hal ini berkaitan dengan tata kelola kawasan ekonomi khusus atau K Arun Lok Sumawe. Ya, dari peristiwa-peristiwa yang kami dalami itu, insya Allah kalau berdasarkan permintaan keterangan dan bukti-bukti ada, itu memang ada nampaknya ada suatu peristiwa pidana ya. Ini terkait daripada tata kelola dari kek ini sendiri. Ya mungkin ke depan ini kalau dilihat total seluruhnya ya, sampai ke depan minggu itu sekitar 24 orang. Mudah-mudahan dengan itu cepat, insyaallah kita bisa menentukan sikap lagi dan minta kepada kawan-kawan, rekan-rekan semuanya dan juga masyarakat mohon doa, dukungan dan supportnya terhadap kami dalam ini. Mudah-mudahan bisa beranggapan positif lah kami dari bekerja dan biarkan kami bekerja dulu. Kejaksaan Negeri Lok Sumawe akan memeriksa total 24 orang terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola anggaran K Arun Lok Sumawe tahun 2018-2024. Jika pemeriksaan berjalan lancar, pihak jaksa dapat menentukan sikap terkait kasus ini. Dari Lok Sumawe, Fajar Sidik, TVRI Aceh melaporkan.